Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam Nusantara. Salam lembut selembutnya kelembutan, bahkan yang paling lembut. Karena hati yang lembut adalah awal dari kebahagiaan. Para Doro dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Kami selalu mendoakan semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tanpa ada halangan suatu apapun. Berbicara masalah kegemaran kita yang tentunya berkaitan dengan burung perkutut, apalagi kalau sudah membahas tentang burung perkutut berkaturanggan, maka banyak sekali hal-hal yang akan kita kupas. Tentunya bukan hanya ditinjau dari segi fisik burung semata, namun juga akan ada pembahasan tentang filosofi, budaya, dan berbagai informasi yang ada di belakangnya. Para Doro, tentunya ketika kita telah lama menekuni bidang burung perkutut, tentu kita akan lebih paham dan lebih menggali berbagai macam informasi yang berkaitan tentang burung perkutut. Apalagi tentunya ada kaitannya dengan sejarah masa lampau. Nah, karena kita juga sudah lama menekuni perkutut dan membahas tentang tangguh burung perkutut, salah satunya adalah kita akan belajar sedikit informasi berdiskusi tentang Prabu Brawijaya kelima atau Pangeran Kertabumi sebagai raja terakhir Kerajaan Majapahit. Nah, bagaimana kebenaran informasinya? Maka mari kita bahas secara singkat dan santai saja. Para Doro dimanapun Anda berada, kita telah punya hobi burung perkutut. Tentunya salah satu yang melatar belakangnya adalah dari segi filosofi kebudayaan dan sejarah. Nah, tentang Prabu Brawijaya kelima yang tentu saja sangat terkenal dan tersohor karena memang beliau dikatakan, ada yang mengatakan sebagai generasi terakhir raja dari Kerajaan Majapahit atau Keraton Majapahit. Nah, ada sesuatu yang unik dari beliau Prabu Brawijaya V atau Pangeran Kertabumi adalah ketika beliau sebagai raja terakhir dari Keraton Majapahit itu, dari sang permaisuri itu beliau tidak menurunkan orang-orang hebat atau orang-orang besar. Nah, anehnya dan uniknya beliau Prabu Brawijaya kelima adalah menurunkan keturunan-keturunan yang nantinya menjadi orang besar atau penguasa-penguasa di tanah Jawa itu justru dari jalur garwa ampean. Nah, garwa ampean ini dalam istilah bahasa Indonesia berarti istri yang bukan permaisuri. Gampangnya itu selir, dari selir. Jadi Prabu Brawijaya kelima atau Pangeran Kertabumi itu dari permaisurinya tidak memiliki keturunan, sehingga ia memiliki keturunan-keturunan yang menjadi raja di tanah Jawa itu dari jalur selir. Nah, karena beliau adalah seorang raja, tentunya memiliki banyak selir di istana. Namun dari selir-selirnya itu hanya ada 3 selir yang kemudian memberikan keturunan yang nantinya menjadi pewaris tahta di tanah Jawa sebagai raja-raja besar. Nah, yang pertama, langsung saja, yang pertama adalah selir dari Cina, atau yang banyak orang mengenalnya sebagai Retno Subanci atau Putri Saubanci. Ini adalah selir pertama Prabu Brawijaya kelima yang kemudian dari selir ini dikaruniai seorang anak. Nah, anaknya ini kemudian bersama sang selir diasingkan ke daerah Palembang. Kala itu di Palembang sudah ada putra beliau yaitu Arya Damar, kemudian Retno Sobanci ini yang
melahirkan seorang putra yang kemudian akan diberi nama Jimbun atau yang nantinya menjadi Raden Patah, penguasa daerah Glagahwangi atau Demak Bintoro, dan nantinya akan menjadi pendiri kerajaan Demak Bintoro dan menjadi raja pertama kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu kerajaan Demak Bintoro, dan meneruskan ke putranya yaitu Pangeran Surya, kemudian ke Sultan Trenggono dan seterusnya. Itu adalah Raden Patah. Kemudian dari selir yang kedua yaitu dari selir yang kedua bernama Raden Ayu Amfarwati atau Andorowati, kemudian yang melahirkan seorang putri. Nah, kali ini adalah anaknya putri, yaitu putrinya ini bernama Raden Ayu Pambayun. Dari Raden Ayu Pambayun ini kemudian menikah dengan seorang tokoh dari daerah Pengging yang bernama Raden Andayaningrat, yang kala itu menjadi senopati di kerajaan Majapahit. Kemudian dari perkawinan Pangeran Andayaningrat dan Retno Pembayun ini menghasilkan atau memiliki seorang putra. Nah, putranya ini bernama Ki Ageng Kebu Kenongo dan Ki Ageng Kanigoro. Ya, nantinya itu menjadi penerus di daerah Pengging, yang kemudian dari Ki Ageng Kebu Kenongo inilah terlahir seorang putra yang bernama Jaka Tinggir atau Mas Karebet, yang kemudian menjadi Sultan Hadiwijaya, seorang menantu dari Sultan Trenggono yang kemudian memindahkan kerajaan Demak menjadi kerajaan Pajang di daerah Surakarta. Nah, itu dari jalur selir yang kedua, yaitu tadi menjadikan Joko Tinggir sebagai raja di tanah Jawa atau Sultan Hadiwijaya. Kemudian selir yang ketiga, nah ini yang selir yang ketiga yaitu adalah berasal dari daerah Wandan atau daerah Campa. Nah, ini untuk selir yang ketiga ini cukup unik ya, dan ya kisahnya itu banyak diberitakan bahwa suatu ketika Prabu Brawijaya kelima itu menderita atau mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan, yaitu penyakit kulit kelamin. Banyak tabib istana, dokter kerajaan, ramuan-ramuan herbal yang selama ini dianggap manjur, mujarab, itu tidak bisa menyembuhkan penyakit sang Prabu. Karena putus asa, kemudian Prabu Brawijaya kelima ini melakukan semedi atau menyepi di sebuah sanggar selama 7 hari 7 malam, melakukan tirakat, melakukan menyendiri ya, tanpa makan dan hanya berdoa, bersemedi, memohon petunjuk agar penyakitnya itu dapat disembuhkan. Nah, dari hasil kontemplasinya tersebut, dari hasil semedi, kemudian ia mendapat wangsit untuk ya istilahnya meniduri seorang selir. Nah, seorang ya selirnya kala itu yaitu seorang wanita yang berasal dari Wandan, daerah Campa. Nah, setelah dicari ternyata ada, yaitu seorang wanita dari Wandan yang berkulit kuning. Akhirnya wanita tersebut diberi nama Putri Wandan Kuning, yang kemudian diambil menjadi selir. Nah, memang alhasil apa yang diwangsitkan tersebut memang benar adanya. Setelah tidur semalam dengan Putri Wandan Kuning, akhirnya penyakit sang Prabu Brawijaya kelima ini sembuh total. Nah, karena hal ini adalah sesuatu yang dianggap nanti memalukan, maka peristiwa itu dirahasiakan. Nah, karena dirahasiakan, tidak boleh ada seorang pun yang tahu bahwa Prabu Brawijaya kelima ini telah tidur bersama seorang putri yang nyatanya adalah seorang pembantu, seorang pesuruh dari Wandan yang kemudian diambil menjadi selir.
Putri Wandan Kuning kemudian selang beberapa waktu diasingkan kepada seseorang kepercayaan juru tani di daerah Grobogan yang kemudian bernama Buyut Masabar. Nah, dari sini nanti kita akan berlanjut lebih detail lagi. Parandoro dimanapun Anda berada, kita kembali ke kisah pengasingan Putri Wandan Kuning. Karena Prabu Brawijaya ingin menutupi apa yang telah terjadi di istana, Putri Wandan Kuning diasingkan di sebuah tempat. Putri Wandan Kuning tidak sendirian karena ia ditemani seorang juru tani dan juga seorang pembantu dari abdi dalam istana yang bernama Buyut Masabar. Buyut Masabar inilah yang nantinya bertugas untuk mengawasi Putri Wandan Kuning di dalam pengasingan. Dan benar, setelah usia kandungan Putri Wandan Kuning cukup untuk melahirkan, akhirnya lahirlah seorang laki-laki yang tampan, seorang putra dari keturunan Prabu Brawijaya V atau Pangeran Kertabumi. Lahirnya seorang anak ini tentu membawa kabar gembira bagi Buyut Masabar. Anak itu kemudian diberi nama Lembu Peteng. Waktu berganti, hari pun berlalu, masa berubah. Suatu ketika Prabu Brawijaya kelima memanggil Buyut Masabar untuk menghadap ke istana, yaitu yang berada di Kraton Trowulan, Majapahit. Benar saja, Buyut Masabar tidak sendirian karena ia sekaligus mengajak seorang anak yang tidak lain tidak bukan adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima. Sungguh sebuah peristiwa yang heboh ketika berada di dalam istana kerajaan Majapahit, ketika Buyut Masabar ini menghadap Prabu Brawijaya V. Tiba-tiba ketika sedang ada perbincangan, terdengarlah suara gong, suara gending Kiai Sekar Delima yang bunyinya sangat nyaring. Alangkah kaget seluruh penghuni istana, seluruh tamtama prajurit, lurah prajurit, senopati berkumpul berjajar menyiapkan peralatan perang, kuda-kuda dan kereta. Karena memang diketahui bahwa bende Kiai Sekar Delima atau gong tersebut tidak akan dibunyikan apabila kerajaan Majapahit itu tidak akan mengadakan peperangan. Ya, untuk mudahnya itu kalau zaman sekarang alarm tanda bahaya. Ya, bende Kiai Sekar Delima apabila akan perang, yang boleh menabuh adalah Prabu Brawijaya kelima sendiri. Dan apabila suaranya nyaring, maka itu pertanda peperangan nanti akan menghasilkan kemenangan. Namun sebaliknya, jika suaranya itu lirih atau ya senyap-senyap saja, berarti kemungkinan akan mengalami kekalahan. Bukan masalah perangnya, yang di sini adalah gegernya itu wong Prabu Brawijaya sedang bercengkrama dengan para tamu, kok ada yang membunyikan gending atau bende Sekar Delima tersebut. Ternyata yang menabuh adalah seorang anak laki-laki kecil yang tadi dibawa oleh Buyut Masabar di dalam istana kerajaan Majapahit. Betapa murka dan marahnya Prabu Brawijaya hingga menarik anak itu, kemudian akan dijatuhi hukuman. Melihat hal yang seperti ini, tentunya Buyut Masabar tidak tinggal diam. Secara cepat kemudian ia mendekati sang Prabu sambil membisikkan bahwa anak tersebut adalah putra dari beliau sendiri yang dulu merupakan hasil hubungannya dengan Putri Wandan Kuning. Wah, betapa kaget namun bercampur gembira, karena memang selama ini juga sang Prabu Brawijaya mengidam-idamkan seorang putra, yaitu laki-laki. Oleh Prabu Brawijaya, akhirnya anak tersebut diganti nama menjadi Bondan Kejawan. Nah, Bondan Kejawan ini adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima dari hubungannya dengan selir Putri Wandan. Kemudian ia dititipkan kepada sahabat Prabu Brawijaya yang berada di daerah Grobogan, yaitu yang bernama Ki Ageng Tarup Sepuh. Nah, di sini kita akan menarik dari kisah tentang Ki Ageng Tarup Sepuh, karena Ki Ageng Tarup itu kan nanti banyak, ada Ki Ageng Tarup Sepuh 1, 2, sampai 3. Nah, di sini Ki Ageng Tarup 1 itu adalah sahabat dari Prabu Brawijaya kelima. Oleh Prabu Brawijaya
putra yang bernama Bondan Kejawan tersebut dititipkan kepada sahabatnya oleh Ki Ageng Tarup I yang kala itu juga menginginkan seorang putra laki-laki. Sangat senang, akhirnya ia didik seperti putranya sendiri, diajari ilmu Jaya Kawijayan, ilmu kanuragan, ilmu sastra, dan juga yang tidak kalah penting adalah ilmu tentang bercocok tanam. Oleh istri dari Ki Ageng Tarup Sepuh, ya tentunya seorang ibu juga memiliki jiwa yang pengasih dan penyayang, menyayangi Bondan Kejawan seperti anaknya sendiri. Setelah waktu berlalu tentunya Bondan Kejawan beranjak dewasa, karena Ki Ageng Tarup Sepuh itu juga mempunyai seorang anak yang bernama Dewi Nawangsih. Akhirnya mereka dijodohkan, berarti antara Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsih itu adalah saudara tiri. Karena kalau Bondan Kejawan adalah putra dari Prabu Brawijaya, sedangkan Dewi Nawangsih adalah putri dari Ki Ageng Tarup Sepuh. Nah, pada akhirnya nanti Bondan Kejawan ini oleh warga sekitar dijuluki sebagai Ki Ageng Tarup I karena meneruskan dari generasi Ki Ageng Tarup Sepuh. Dari hubungan pernikahan antara Bondan Kejawan dengan Dewi Nawangsih nantinya yang akan melahirkan seorang putra. Nah, putranya ini nanti bernama Ki Ageng Getas Pendawa. Nah, Ki Ageng Getas Pendawa tersebut kemudian nanti mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Selo, kemudian berputra lagi Ki Ageng Enis, dan yang terakhir adalah berputra Ki Ageng Pemanahan. Nah, berawal dari Ki Ageng Pemanahan ini kemudian menikah dengan saudara sepupunya sendiri, yaitu Nyai Sabinah, berputra seorang laki-laki yang gagah bernama Sutowijoyo atau nantinya bergelar Prabu Panembahan Senopati ngabehi lor ing pasar Sayyidin Panotogomo Kalipatullah. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Mataram, baik yang berada di Hadiningrat Yogyakarta, yang berada di Pakubuwono Surakarta, maupun Raden Mas Said yang berada di Projo Mangkunegaran. Nah, sahabat, unik kan? Brawijaya kelima yang gagah seperti itu, ternyata seluruh istrinya itu yang selir-selir itu yang menurunkan generasi raja-raja Jawa. Tapi dari permaisurinya itu tidak menurunkan salah satu pun putra yang menguasai raja-raja di tanah Jawa. Sahabat, itu adalah sepenggal kisah keunikan dari 3 selir Prabu Brawijaya V atau Pangeran Kertabumi yang akhirnya menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Nah, kalau kita mau survei berarti terakhir adalah yang masih bisa kita cek silsilah keturunannya itu berada di Sitinggil, pemakaman raja-raja Mataram di Imogiri. Sekarang berada di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sana ada tempat ke selatan sedikit bernama daerah Paker. Di Paker inilah dulu ada kisah Joko Mangu, yaitu seekor perkutut yang lepas dari daerah Pajajaran ke Majapahit kemudian ditangkap oleh Ki Ageng Paker. Jadi tentunya kalau belajar perkutut juga nantinya kita akan sedikit banyak belajar tentang sejarah-sejarah. Kalau ke Paker di sana banyak sekali orang menjual burung-burung perkutut berkaturanggan Tangguh Mataram. Yang menginginkan Tangguh Mataram bisa cek langsung di daerah Paker, Bantul, Yogyakarta. Sekian sahabat, semoga perbincangan di minggu pagi ini dapat memberikan manfaat bagi Anda. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Diskusi kami buka selebar-lebarnya, dan tentunya pada kolom komentar dan kontak person yang telah kami sediakan. Tetap semangat, tetap berkarya, lestarikan budaya bangsa, karena kepribadian itulah sebagai benteng terakhir ketahanan globalisasi. Dari lereng Muria, Cabejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lembut, selembutnya kelembutan.